Ini haid. Haid ini di sini. Itu tadi ada jawab itu. 15. Ini 15. Saya tadi ada jawab itu. Enggak. Dari 2 ke 4 haid. 4 mana? Tapi ragu. 4 yang ini nih. Emang udah benar jawabannya tadi tapi ragu. Tiba-tiba digantikan jawabannya. Oh ya Allah. Jangan ragu gimana mau ngelamar si dia kalau ragu. Iya. Ada Sat. Iya, biar mana bener itu. Biar nempel. Enggak dikasih setengah kita anggar kita. Udah, lanjut teorinya. Ini dipotokan. Udah. Ini selesai pembahasannya. Selanjutnya Dzakirah lil waqti dunal qadri. Apa itu dzakirah lil waqti dunal qadri? Dia ingat, oh saya misalkan di hari kedua itu haid, tapi saya nggak tahu berapa hari haidnya. Jelas ya? Saya ingat tanggal 15 itu saya haid, tapi saya nggak ingat haidnya berapa hari. Gitu ya? Apa hukumnya? Ya, hapus aja lah. Yang penting tahu ini. Kita bagian kedua. Hukumnya apa ini? Yang yakin suci dihukumi suci. Yang yakin haid dihukumi haid. Sedangkan ya, yang yakin suci dihukumi suci, yang yakin haid dihukumi haid. Yang ada kemungkinan haid dan suci, maka dia ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Sama seperti tadi, udah selesai. Ya, yang ada kemungkinan darah berhentinya hari itu, maka di situ dia wajib mandi. Contohnya apa? Contoh. Dia ingat haidnya. Dia ingat hari pertama bulan kemarin dia haid, dia ingat, tapi lupa berapa hari. Maka kemudian di bulan selanjutnya dia 20 hari keluar darah. Dia ingat, oh bulan kemarin saya tanggal pertama tuh haid, tapi saya nggak ingat berapa hari. Tiba-tiba bulan kedua keluar darah 20 hari, hitam semuanya. Mau dikembalikan ke kebiasaan dia bingung. Kenapa bingung? Karena dia nggak ingat berapa hari. Gitu ya. Maka di bulan selanjutnya tanggal 1 dihukumi apa?
Lil yakin minal haid hukmul haid. Tanggal 1 hukumnya apa? Haid. Nah, tanggal 2 sampai tanggal 15. Tanggal 2 sampai tanggal 15 itu ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci. Ya kan? Karena paling banyak haid berapa hari? 15 hari kan? Berarti ada kemungkinan dia haid, ada kemungkinan dia suci. Maka di situ dia ihtiyat. Ada kemungkinan darah terputus nggak? Ada kemungkinan darah terputus kan? Ada kemungkinan darah terputus. Di hari kedua ada kemungkinan darah terputus. Maka kita tanya dulu, kamu bulan kemarin kan mulai haid di awal bulan. Mulainya ya, ingat mulai haid. Kamu bulan kemarin hari pertama itu mulai haid. Kamu ingat nggak bulan kemarin haidnya itu berhentinya itu kapan? Gitu ya. Kalau dia bilang, oh iya saya ingat berhentinya habis habis maghrib. Berhentinya habis maghrib. Maka di tanggal 2 sampai tanggal 15 setiap habis maghrib dia harus mandi. Dia harus mandi haid. Kenapa? Ada kemungkinan darahnya berhenti ketika itu. Melihat kebiasaan dia bulan sebelumnya berhentinya setelah maghrib. Gitu ya. Dan di bulan-bulan, di hari-hari ini dia wajib sholat. Dan setiap sholat dia harus wudu. Nggak bisa, meskipun belum batal harus wudu lagi. Karena dia daimul hadas, istihadah. Dan dia setiap maghrib, setiap selesai maghrib dia wajib mandi. Itu kalau ingat bulan kemarin dia berhenti darahnya itu habis maghrib. Kalau ditanya, kamu bulan kemarin ingat nggak darahnya berhentinya jam berapa? Nggak ingat. Ya udah, di hari kedua sampai hari ke-15 dia setiap sholat mandi. Setiap sholat wajib mandi. Dan wajib wudu. Jelas ya? Nah, tanggal 16 sampai akhir bulan al-yaqin naqur hukum tuhur, ya udah suci. Karena nggak mungkin dia haid sampai akhir bulan. Misalkan sebulan penuh keluar darah misalkan. Jelas ya? Contoh kedua. Yang darahnya berhenti habis maghrib tadi itu gimana, Sir? Maksudnya dia ingat bulan kemarin. Iya, ingat bulan kemarin kamu kan haidnya kan kamu yakin ya. Bulan kemarin itu kamu yakin haidnya itu mulainya di tanggal 1. Berapa hari? Saya nggak ingat berapa hari. Tapi ingat nggak berhentinya kapan darah itu? Iya, saya ingat berhentinya itu habis maghrib. Ya udah, setiap di tanggal-tanggal ihtiyat ini, setiap selesai maghrib dia wajib mandi. Karena melihat kebiasaan dia bulan sebelumnya darahnya berhenti habis maghrib, udah dia wajib mandi habis maghrib. Kalau nggak ingat wajib mandi setiap sholat. Kirain kitanya itu tiap maghrib gitu kirain. Enggak. Oh, ternyata yang kita habis. Iya, habis total. Ya, bulan kemarin habis totalnya itu habis maghrib misalnya. Iya, saya ingat bulan kemarin habis totalnya itu setelah matahari terbenam. Ketika itu saya ingat gitu. Contoh pertama, contoh kedua. Makanya jangan dilupakan kebiasaannya. Dia bilang ana haid yaum sita. Dia bilang, saya ingat bulan kemarin itu tanggal 6 saya haid. Mulainya kapan? Gak ingat. Berhentinya kapan? Gak ingat. Berapa hari? Gak ingat. Ingatnya yang penting saya tanggal 6 ketika itu saya dilamar sama pacar saya. Makanya saya ingat dilamarnya pas saya lagi haid. Gitu kan. Tapi nggak ingat mulainya kapan, berhentinya kapan, berapa hari, nggak ingat. Apa yang harus dilakukan? Pertama, dibagi dulu tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian tanggal 6.
tanggal 7 sampai tanggal 20. Tanggal 21 sampai akhir bulan. Tanggal 1 sampai tanggal 6 ada kemungkinan haidnya muncul di situ. Ingat, ini di bulan kedua, dia tanggal 1 keluar darah terus sampai lewat 20 hari. Sampai akhir bulan keluar darah terus. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 5 ada kemungkinan haidnya muncul di situ. Gitu ya. Ada kemungkinan haidnya muncul di situ. Maka di sini dia ihtiyat. Tapi mandi enggak? Enggak. Kenapa? Karena di sini dia hanya ada kemungkinan muncul haid, bukan berhenti haid. Nah, karena dia yakin tanggal 6-nya haid. Jadi di sini hanya ada kemungkinan munculnya haid, mulainya haid, bukan ada kemungkinan berhentinya haid. Nah, lihat di sini. Tanggal 7, nah di sini dia haid, yakin. Tanggal 6 haid, yakin ini haid. Nah, kita berandai, andai haidnya mulai tanggal 6, maka paling lama dia haid sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 20. Karena 15 hari. Kan gitu. Maka sama, dari tanggal 7 sampai tanggal 20 dia ihtiyat. Plus mandi. Sama seperti tadi ditanya, kamu bulan kemarin ingat nggak darahnya berhentinya jam berapa? Oh ya, saya ingat, habis zuhur saya udah mandi. Ya udah, tanggal ini setiap habis zuhur dia harus mandi. Setiap mau sholat wajib wudu. Gitu ya. Kalau ingat, kalau nggak ingat, tanggal ini setiap sholat dia harus mandi. Nah, tanggal 21 sampai akhir ya udah, yakin suci. Yakin suci. Gampang kan, dipahami kan konsepnya? Foto. Jangan ngezoom aku fotonya. Ini mau anggur nggak? Ini panjang kan? Masalahnya. Kenapa Bang? Emang belajar ini siang hari ini ya agak kerasa ya? Karena kalau kemarin pas sore hari tuh kayaknya semangat gitu. Bisa dari mana-mana ya. Hari. Saya juga habis kemana-mana masalahnya. Nggak tahu deh. Kalau menurut aku sih pembahasannya lebih berat Tat, daripada yang kemarin-kemarin kan. Pertemuan pertama tuh ringan dari. Tadi syarat ketiga nggak bisa. Apa lagi? Tapi kan nggak belum nempel. Udah, ini udah dipoto ya. Udah dipoto. Kalau udah bermain juga. Bohong. Apa? Udah 2 hari main ini. Saya ngaji haid berapa kali, baru ngertinya pas ngerti total pas ngaji habis ujah. Masa? Serius? Waktu Zubat? Itu baru setengah. Alhamdulillah. Ada yang merangkum. Ya makanya ya duduk berguru itu ya begitu. Fungsinya apa? Meringkas waktu. Kalian sekarang tuh sudah memahami sesuatu yang saya baru pahami tingkat 4. Karena tingkat 1 masih DL malah. Udah paham. Keren ya? Keren. Harus lebih keren dari para pendahulunya. Beli jasa. Yang ketiga, dzakirah lil qadri dunal waqti. Gimana gambarannya? Ditanya, kamu bulan kemarin
Atau bulan ini dia keluar darah 20 hari atau sebulan penuh keluar darah. Sampai kurus kering badannya kan. Kurang darah. Ditanya, bulan kemarin kamu haid berapa hari? Saya ingat haid 6 hari. Tapi kapan haidnya? Enggak ingat saya kapan. Tapi saya ingat pokoknya itu awal bulan. Gitu ya. Pokoknya awal bulan. Adapun kalau dia bilang, saya ingat haid 6 hari. Kapan? Enggak ingat saya, awal bulan apa pertengahan bulan apa akhir bulan. Udah, itu namanya mutahayyirah mutlaqah. Sama aja dia enggak ingat apa-apa. Enggak ada fungsinya. Contoh. Haidnya 6 hari. Haidnya 6 hari awal bulan. Kemudian dia bilang, tapi saya tahu ana fil yaumil awal tahir. Saya ingat saya hari pertama itu suci. Kok bisa suci? Iya. Saya main saya jalan-jalan sama suami saya ke puncak. Hari pertama saya ingat itu di puncak dan saya suci gitu. Puncaknya haid. Yes. Nah, sama seperti tadi. Hari pertama sama seperti tadi. Yang ada kemungkinan suci, yang yakin suci dihukumi suci. Yang yakin haid dihukumi haid. Yang ada kemungkinan haid, kemungkinan suci, ihtiyat. Gampang kan? Maka hari pertama suci, yakin. Tanggal 2 sampai tanggal 5 ini ihtiyat. Kenapa ihtiyat? Karena ada kemungkinan haidnya muncul di situ. Tapi mandi enggak mandi. Gitu ya. Tanggal 5 sampai tanggal 7 haid secara yakin. 5 sampai tanggal 7 ini haid secara yakin. Nanti kita gambarkan. Tanggal 7 sampai tanggal 10 ini ihtiyat dan gusel. Kenapa? Ada kemungkinan darahnya terputus di situ. Gitu ya. Tanggal 11 sampai akhir bulan suci. Jelas ya? Nah, sekarang kita tadi kan kita bilang ini suci. Gitu ya. Kemudian dia bilang apa? 6 hari. Dia ingat 6 hari. Nah, andaikan dia mulai haid di sini. Maka 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini. Berarti bisa jadi muncul haidnya di sini dan terputusnya di sini. Makanya tadi kita bilang tanggal 7 ihtiyat. Gitu ya. Ini kalau malam hari mulai haidnya. Kalau siang hari sampai ke 8. Jelas ya? Kalau pertengahan hari sampai ke 8. Makanya di sini saya kasih 5 sampai 7. Karena kalau siang hari ini bisa masuk haid secara yakin. Kalau mulai di sini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini doang. Kenapa sampai sini doang? Karena dia bilang awal bulan. Awal bulan. Itu ya. Nah, lihat di sini, mana yang selalu haid?
5 sama 6 ini selalu haid. Iya. Ya, makanya tadi haid secara yakin. Cuman di sini saya tambahkan sampai 7. Karena bisa jadi mulai haidnya pertengahan hari. Kalau mulai haidnya pertengahan hari, ini haid secara yakin. Karena dia dari sini ke 8 dan seterusnya. Gitu ya. Mana yang ada kemungkinan terputus di sini? Jadi ini ada kemungkinan mulai haid, di sini ada kemungkinan terputus, dan ini haid selalu yakin haid. Gampang ya? Udah pembahasan terakhir. Mutahayyirah mutlaqah. Foto, udah dipoto. Sebentar lagi jadi si paling haid. Level. Bukan ada orang. Ente kan? Ada orang di sini kan? Lewat Turkiya. Kalau enggak ini Hamam dulu. Bukan ada orang Turkiya. enggak Lelo nanti sambil mabar sambil dakwah haid gitu kan. Multi talent. Kan mabarnya cewek ya? Iya, gila. Kata habis ini Udah selesai. Buruk-buruk perempuan dia. Tanya dong. Terakhir mutahayyirah mutlaqah. Kita tanya, kamu bulan kemarin haidnya berapa hari? Gak inget. Terus inget nggak hari apa gitu kamu? Nggak inget saya. Amnesia. Kayaknya nasi dulu pernah kebentok deh. Karena bulan kemarin saya di ghosting, jadi nggak sibuk mikirin apa-apa. Saya mikirin di ghosting terus pokoknya, nggak inget apa-apa, nggak peduli. Nah, Ingatnya cuma angkringan ya tadi. karena azab inget di ghosting terus, akhirnya di azab istihadah mutahayyirah mutlaqah. Ingat apa? Cari di ghosting. Ya Allah, CM Hilma. Cerai Ben, cerai Ben. Ada lagi nggak? Apa hukumnya? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, dia ihtiyat di semua hari. Di semua hari, fi kulli yaum. Kalau dia sebulan penuh keluar darah, udah hari pertama ihtiyat, hari kedua ihtiyat, hari ketiga ihtiyat. Dan dia wajib mandi. Karena kan dia nggak kalau dia ingat, oh ya saya bulan kemarin mandinya habis subuh, ya udah setiap habis subuh dia mandi. Kalau nggak ingat, setiap sholat dia harus mandi. Sebulan penuh dia mandi setiap mau sholat. Kinclong. Dan dia wajib ihtiyat seperti perempuan haid di beberapa masalah, seperti perempuan suci di beberapa masalah. Setiap hari itu. Nah ini sial. Sialnya kapan? Sialnya kalau dia mutahayyirah mutlaqah di bulan Sya'ban. Mutahayyirah mutlaqah. Di bulan Ramadan mutahayyirah mutlaqah lagi. Sebulan Ramadan penuh udah dia. Setiap hari puasa, setiap hari mandi, setiap hari ihtiyat. Dan malamnya nggak boleh digaulin sama suaminya. Kenapa? Ihtiyat. Seperti perempuan haid dalam masalah jima. Udah ihtiyat. Sialnya lagi, kalau dia bulan Syawal tetap mutahayyirah mutlaqah. Itu paling sial seluruh dunia itu.
Tarawih juga dia sholat mandi terus. Iya. Mandi sholat sunnah juga. Enggak. Setiap sholat fardu doang. Untuk bulan selanjutnya gimana? Kan bulan ini misalnya dia mutahharah mutlaq. Terus bulan selanjutnya gimana nanti? Bulan selanjutnya kalau masih mutahharah mutlaqah, ya udah sama kayak gitu, ihtiyat. Seumur hidup dia ihtiyat. Kalau seumur hidup dia mutahharah mutlaqah, dia seumur hidup ihtiyat. Aja bos nih. Kok ada bersyukur? Karena azab- Gua lahir cowok ya. Karena azab ghosting itu. Nah, ini makanya karena mengerikannya dia, kehidupannya mengerikan. Ada satu qaul dan itu seingat saya nanti diperiksa lagi, qaul muqabil asoh. Nanti yang anak syariah harus tahu apa bedanya sahih, asoh, azhar, madhab, dan lain-lain. Muqabil asoh ini bukan qaul yang lemah, qaul kuat. Karena kalau asoh berarti kebalikannya apa? Sahih. Gitu ya, beda dengan muqabil sahih. Kebalikan dari sahih apa? Salah. Gitu kan? Jadi ini qaul kuat. Apa muqabil asoh? Hukumnya kal mubtadi'ah ghair mumayyizah. Sama hukumnya seperti mubtadi'ah ghair mumayyizah. Apa mubtadi'ah ghair mumayyizah? Haidnya sehari semalam 24 jam. Enak kan? Enak. Nanti kita pelajari mengkodok puasanya mutahhairah mutlaqah. Ini yang bikin kita menjauhi KDRT kepada mutahhairah mutlaqah karena kasihan nasibnya. Nah, gimana nih? Dia bulan Sya'ban mutahhairah mutlaqah, bulan Ramadan mutahhairah mutlaqah, bulan Syawal mutahhairah mutlaqah. Gimana dia mengkodok puasa? Nah, ini harus nulis nomor. Udah selesai gini ya. Ini kita masuk cara kodok puasa mutahhairah mutlaqah dan ini pembahasan terakhir. Ini masalah terakhir. Ceritanya ini bulan Ramadan. Paling lama haid berapa hari? 15 hari. Nah, paling lama haid 15 hari. Dia mutahhairah mutlaqah di bulan Ramadan. Berarti puasa dia yang yakin sah berapa? 15. Kalau mulai haidnya malam hari, dia ingat, oh iya, saya bulan kemarin mulai haidnya malam hari. Ya udah, berarti yang sah cuma segini. Nah, atau berarti kalau kita mau yakin, yang yakin sah itu cuma segini. Kenapa begitu? Karena kan dia mulai haid malam hari. Kemudian 15 hari. Berarti 15 sisanya yakin sah. Yakin sah, ingat ya. Dan 15 sisanya ragu-ragu, sah apa enggak. Bisa jadi dia haid. Gitu ya. Kalau dia haidnya udah sampai sini dulu. Kemudian di bulan Syawal mutahhairah mutlaqah lagi sepanjang hari, sepanjang bulan. Ya udah, dia puasa full 1 bulan. Jadi dia Ramadan itu puasa full 1 bulan. Bulan Syawal dia harus puasa full 1 bulan juga. Kenapa puasa full 1 bulan? Buat mengkodo ini, buat mengkodo 15-nya. Kalau dia terputus haidnya mulai haidnya malam hari, gampang.
ya udah, dia tinggal puasa bulan Syawal full, udah yakin dia Ramadan sah 15 secara yakin, bulan Syawal sah 15 secara yakin, 30 hari. Gampang kan? Gampang. Masalahnya kalau dia mulai haidnya siang hari. Ya, bulan sebelum Ramadan dia ingat, oh iya, saya mulai haidnya di siang hari. Ya udah, anggap dia haid 15 hari paling banyak. Berarti kalau dia pertengahan hari, tanggal 1 pertengahan hari Ramadan haid, sucinya kapan? Tanggal 16 pertengahan Ramadan. Sah nggak ini tanggal 1 sampai tanggal 16? Nggak sah. Berarti yang yakin sah puasanya berapa? 14 hari doang. Nanti bulan selanjutnya, bulan Syawal, dia harus puasa lagi full 1 hari. Sahnya berapa? 14 lagi. 14 sama 14 berapa? 28. Nah, 28. Kalau Ramadan itu 30 hari, sisa berapa hari? 2 hari. Kalau Ramadannya 29 hari, sisa berapa hari? 1 hari. Nah, gimana cara mengqadha 1 hari? Gimana cara mengqadha 2 hari? Kalau Ramadannya 29, berarti sisa 1 hari yang harus diqadha. Caranya gimana? Caranya dia menyiapkan 17 hari. Dia siapkan 17 hari khusus. Kapan aja, mau awal bulan, mau akhir bulan, terserah kapanpun, yang penting kasih tanda saya siapkan 17 hari. 17 hari itu dia puasa hari pertama, puasa hari ketiga, dan puasa hari ke-17. Puasa hari pertama, puasa hari ketiga, dan puasa hari ke-17. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena andaikan dia mulai haid di sini 15 hari, haidnya malam misalnya. Enggak, ini kasusnya haidnya siang. Berarti sampai sini kan? Ini yakin sah enggak? Ya, hari ke-17 kan dia puasa, yakin sah enggak? Yakin sah. Jelas ya? Dia kan ini kasusnya dia mulai haid pertengahan hari. Dia puasa hari pertama, hari ketiga, hari ke-17. Kalau haidnya mulai dari sini, berarti yang ini yakin sah enggak? Yakin sah. Atau mulai dari sini haidnya, berarti sampai sini. Yang ini yakin sah nggak? Yakin sah. Dapat nggak 1 hari? Dapat. Gitu ya. Atau dari sini, maka sampai ke sini, ya kan? Tetap ini yakin sah. Nah, gimana kalau dari sini? Kalau dari sini gimana? Coba kita hitung ya. Saya juga penasaran. 1, 2, 3, 4. 13, 14, 15. Kesini ya. Ya berarti harusnya 2 yang yakin sah kan? Dan seterusnya. Intinya pasti dia yakin sah 1 hari dengan cara seperti ini. Nanti hitung-hitung aja sendiri. Kalau dia mulai di sini, berarti ke sini. Mulai di sini 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 sini. Terus. Gitu kan? Selalu di sini sah. Gitu ya. Nah, gimana kalau dia mulai haidnya di sini? Kan ada kemungkinan mulai haidnya di sini kan? Ini akan nabrak ke tanggal 1. Ini sah nggak? Kan mulai haidnya di sini, nggak sah. Ini nggak sah. Ini nggak sah. Tapi ini sah. Jadi dapat yakin 1 hari. Kalau dia mulai haid di sini, ketabrak ke sini, ini tetap sah. Ini nggak sah. Kalau dia mulai haidnya di sini, ketabrak ke sini, ya kan? Maka ini dengan ini nggak sah. Mana yang sah? Yang ini 17, gitu ya. Nah, jadi ini kan haid kan datang tiap bulan.
Udah, itu kalau dia Ramadannya 29 hari. Kalau Ramadannya 30 hari, kalau Ramadannya 30 hari, maka sisa kodoannya berapa? 2 hari. Gimana cara mengkodo 2 hari? Siapkan 16 hari. Siapkan 16 hari. 18 hari. Dari bulan apa saja, di hari apa saja. Kalau dia masih mutahayyirah mutlaqah. Kita siapkan sampai sini. Gimana caranya? Dia puasa 3 hari pertama, 3 hari terakhir dari 18. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena misalkan dia mulai haid di sini, dan ini pertengahan hari mulai haidnya. Karena kalau mulai haidnya malam, tadi kita bilang puasa 2 bulan udah nggak ada kodoan lagi, udah selesai. Kalau mulai haid dari sini, maka berhenti di sini. Ya kan? Dapat berapa? Sah nggak 2 hari? Sah. Kalau mulai haid di sini, maka sampai ke 17. Dapat 2. Gitu ya. Kalau mulai haid di sini, maka sampai ke sini. Dapat ini dengan ini. Gitu ya. Terus seterusnya dihitung. Kalau mulai dari sini, ya intinya seterusnya kalaupun dihitung, ima yang yakin itu 2 hari atau 3 hari. Kalau mulai haidnya dari sini, maka kan sampai sini. Yakin 3 hari, 2 harinya dapat nggak? Dapat. Kalau mulai dari sini, sini, sama, terus. Nah, kalau mulai haid dari sini, maka akan terus nabrak sampai ke sini. Ini sah nggak 2? Sah. Kalau mulai haid dari sini ke sini, mana yang sah? 3, 18. Kan? Kalau mulai dari sini ke sini, enggak. Mulai dari sini. 2, 3. Iya, ini sah 2. Oh iya. Gitu ya. Gitu. Susah nggak? Susah. Tapi ingat loh, ini kalau dia terus-terusan mutahayyirah mutlaqah. Iya, dan itu juga kalau kasusnya dia sebulan puasa penuh mutahayyirah mutlaqah. Kalau dia mutahayyirah mutlaqahnya 20 hari doang, ya udah. 10 hari sah. Dan kalau misalkan setelah bulan Ramadan, bulan Syawal dia sudah normal haidnya, udah tinggal qada aja. Ini kasusnya kalau terus-terusan mutahayyirah mutlaqah. Makanya Imam Haramain bilang, ini ya kayaknya hampir nggak mungkin ada orang mengamalkan ini. Udah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakara